Ini ada beberapa peristiwa yang terjadi di tengah perjalanan. Ya, peristiwa pertama ini dituturkan oleh Salama bin Al-Aqwa. Dia menuturkan, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar. Kami mengadakan perjalanan pada malam hari. Ada seseorang berkata kepada Amir, wahai Amir, apakah engkau tidak mau memperdengarkan suaramu? Amir itu adalah seorang penyair. Jadi dia kemudian turun ngobrol dengan orang-orang sambil melantunkan syairnya. Oh, bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula sholat dan bersodakoh. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan. Selagi kami tegar dalam ketakwaan, teguhkan pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami. Siapakah yang melantunkan syair itu? Kata beliau. Orang-orang menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Beliau bersabda, Allah merahmatinya. Mereka berkata, memang sudah selayaknya dia mendapatkan surga, wahai Nabi Allah. Andaikan kami tidak bisa memberikannya kesenangan. Kalau dilihat dari syairnya itu ya, isi-isi syairnya Amir ini memang pengagungan kepada Allah. Tentang apa? Tentang hidayah. Dia berterima kasih kepada Allah. Ya, ada nikmatnya hidayah yang diberikan oleh Allah ya. Karena Allah juga dia bisa sholat, bisa sodako ya. Itu yang dikatakan dalam syairnya. Orang-orang sudah hafal bahwa bila Rasulullah memintakan ampunan bagi seseorang secara khusus, pasti orang itu akan mati syahid. Dan begitulah yang terjadi pada perang Khaybar ini. Jadi Amir bin Al-Aqwa tadi mati syahid di dalam perang Khaybar. Kalau Rasulullah sudah mendoakan kayak gini tadi Rasulullah mendoakan Allah merahmatinya, Allah memberkahinya dengan kesyahidannya. Itu salah satu bentuk rahmat Allah. Ya, syahid dalam peperangan itu bentuk rahmat Allah. Peristiwa lain adalah di tengah perjalanan orang menemukan suatu lembah. Jadi ada lembah, kemudian orang muslim itu berteriak dengan keras, Allahu Akbar, la ilaha illallah, katanya kayak gitu. Nggak disangka bahwa mereka menemukan lembah kayak gitu. Lembah itu bisa digunakan untuk tempat tinggal ya. Rasulullah pun bersabda, tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi dekat. Ini juga salah satu adab ketika kita berdoa, jangan berteriak, karena Allah walaupun dengan suara lirih, Allah mendengarkan doa-doa kita ya. Kemudian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan di As-Sahba yang jaraknya tidak jauh dari Khaybar, Rasulullah sholat asar. Kemudian Rasulullah minta bekal makanan. Karena hanya sedikit bekal yang ada, maka Rasulullah disodori tepung gandum yang tidak banyak jumlahnya. Tepung gandum. Setelah diolah, tepung itu menjadi banyak. Beliau memakannya, begitu pula semua orang. Kemudian beliau hendak mendirikan sholat maghrib. Beliau cukup berkumur, kemudian orang-orang juga berkumur. Kemudian beliau mendirikan sholat maghrib tanpa berwuduk lagi. Kemudian sholat isya tanpa berwuduk lagi karena belum batal. Jadi kalau belum batal, udah nggak usah wuduknya, nggak usah lagi. Lanjutin saja ya, langsung sholat ya. Pada malam sebelum keesokan harinya, mulai terjadilah peperangan orang muslim yang berada di suatu tempat tak jauh dari Khaybar. Keesokan harinya terjadi peperangan, ternyata di tempat lain
orang-orang Muslim itu sudah terjadi peperangan di sana. Orang Yahudi belum menyadari kedatangan orang Muslim. Seperti biasanya jika Rasulullah hendak menyerbu suatu kaum pada malam hari, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Setelah waktu subuh tiba, beliau segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasa menuju kebun. Nggak tahu kalau sudah ada orang-orang Muslim. Saat melihat pasukan Muslim, mereka berteriak, "Itu Muhammad! Demi Allah, Muhammad dan pasukannya!" Kemudian mereka kembali ke kota mereka dengan berlari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar! Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar!" Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. Maksudnya ini orang-orang yang mendapatkan peringatan tapi dia tidak mau mendengarkan peringatan itu. Maka apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang buruk untuk mereka. Nabi memilih suatu tempat untuk didirikan markas bagi pasukan Muslim. Al-Hubab bin Al-Munzir menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tempat yang kau pilih merupakan ketetapan yang ditentukan Allah? Ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam siasat perang?" Jadi soal tempat tadi, Hubab bin Munzir tadi mau tahu kenapa memilih tempat di situ, kayak gitu ya, bermarkas di situ. Jadi Nabi jawab, itu adalah inisiatif oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ini adalah pendapatku," jawab beliau. "Wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng Natar dan para prajurit Khaybar yang dipusatkan di benteng itu. Dengan begitu mereka bisa mengetahui keadaan kita, sementara kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka. Anak-anak kita tidak bisa mencapai tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini terdapat pohon-pohon kurma, tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andai saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, lalu kita ambil sebagai markas." Nggak setuju dengan pilihan Rasulullah bahwa disebutinya bahwa tempat ini seperti ini, tapi kok Rasulullah memilih di sana, kayak gitu ya. Memilih di sana, maka diungkapkan setujuan dia ya. Engkau telah memberikan pendapat yang jitu. Dan ini Rasulullah ya, tidak memutuskan, "Oh, pokoknya itu pendapatku." Tidak. Rasulullah enggak seperti itu ya. Rasulullah mengatakan bahwa pendapat siapa tadi? Hubab tadi benar, bagus pendapatnya ya. Lalu Rasulullah pun memerintahkan untuk berpindah ke tempat lain. Jadi pendapatnya Hubab tadi enggak bagus ini diterima dengan uraian-uraiannya seperti tadi, diterima oleh Rasulullah. Setelah tiba di suatu tempat yang tak jauh dari Khaybar, Rasulullah berseru, "Berhenti." Setelah pasukan berhenti, Rasulullah berdoa, "Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma azlalan wa rabbil aradinas sab'i wa ma aqlal wa rabbi syaitini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha aqdimu bismillah." Ya Allah, Rob langit dan bumi serta apa-apa yang dipayunginya, Rob bumi yang tujuh dan apa-apa yang dikandungnya, Rob setan-setan yang apa-apa yang disesatkannya. Dan sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, kebaikan apapun yang ada di dalamnya.
kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Doa Rasulullah ini ya untuk perang ini, bahwa yang diminta adalah kebaikan. Tidak, Rasulullah tidak mendoakan semoga hancur, iya, kehancuran, tapi meminta kebaikan dari apa yang akan dilakukan tadi ya, termasuk juga tempat yang akan diserangnya.